Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih telah mengklik video ini. Di video kali ini kita tidak mengupdate untuk bagaimana progres tentang sirkuit MotoGP, karena kita menunggu waktu yang lebih yang tepat ya. Maksud saya untuk yang lebih signifikan, terutama bagian dari perubahan-perubahan untuk pembangunan progres sirkuit MotoGP sendiri. Nah, perlu kita tahu juga beberapa informasi yang lain terkait untuk dukungan sirkuit MotoGP atau persiapan-persiapan yang dilakukan pemerintah. Buat teman-teman bisa memperhatikan atau bisa menyimak beberapa informasi yang bisa saya bagikan, dan ini terkait dari kesiapannya pemerintah. Ya, yang pertama kita akan bahas ya di sini seperti sistem transportasi event Indonesia MotoGP di 2021 ya, atau ya kapan akan digelar MotoGP di Mandalika. Jadi inilah seperti sistem transportasi yang akan disiapkan oleh Indonesia. Pertama, kita melihat di sini ya ada peta Pulau Lombok, yang mana kalau kita perhatikan ada gerbang sebanyak 5 gerbang di sini yang akan dilalui atau yang menjadi pintu masuknya pengunjung Mandalika, pengunjung Pulau Lombok. Nah, gerbang yang pertama paling atas di sini saya akan tunjukkan. Nah, ini gate satunya ada di Bangsal. Nah, ini seputaran di 3 gili ya, berdekatan dengan Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air. Nah, jadi teman-teman yang akan masuk lewat sini nantinya bisa melalui passboat misalnya dari Bali, atau passboat dari Pulau Bali maksud saya. Kemudian gate 2 kita melihat di bawah sini, yaitu gate 2 ada di Lembar ya, Pelabuhan Lembar. Nah, untuk Bangsal sendiri menuju Mandalika ini kurang lebih sekitar 70 km. Ini bisa ditempuh sekitar 1,5 jam dari Bangsal menuju Mandalika. Kemudian dari gate 2 Lembar ya, kalau teman-teman akan datang dari Bali, dari Jawa untuk bawa kendaraan sendiri, misalnya sepeda motor atau dengan mobil, nantinya kalian menyeberang dari Bali itu menuju gate Lembar. Atau mungkin teman-teman akan menyeberang dari Surabaya melalui Legundi ya. Jadi dari Legundi untuk Surabaya langsung ke Lembar, itu makan waktu kalau nggak salah 18 jam di dalam peri, di atas laut maksud saya. Nah, buat yang lainnya G3, kita lanjut ke G3 ini untuk Gili Mas, yang mana di sini disediakan untuk sandar bagi kapal pesiar. Jadi para penonton yang akan datang dari luar negeri atau dari luar Lombok yang akan menggunakan kapal pesiar, nanti masuknya itu lewat Gili Mas. Kemudian dari gate yang keempat ya, ada di sisi timur dari Pulau Lombok di sini, yaitu Kayangan, Pelabuhan Kayangan. Nah, ini khusus buat teman dari timur nih, misalnya yang datang dari Pulau Sumbawa, yang datang dari sisi timur Indonesia, nanti akan masuk di gate 4. Kemudian akan mengikuti rute di sini. Ada rute yang berwarna oranye ya di sini ke arah selatan, menuju ke Mandalika di sini. Nah, untuk dari yang Lembar sama yang Gili Mas ya, nanti rute yang berwarna ungu. Bisa melihat di sini rute berwarna ungu menuju Mandalika. Kemudian yang dari Bangsal bisa dengan rute berwarna hijau ya, kemudian sambung ke warna yang ungu dan sampai di Mandalika. Jadi di sini nanti di gate 5 ada bandara ya, Bandara Internasional Lombok ya, gate 5. Nah, di sini bisa dua opsi, bisa ngambil jalur ungu yaitu jalur lama. Kemudian ada juga warna yang purple di sini sebelah kanan ya. Ini jalur baru dari bypass bandara menuju Mandalika. Bisa gunakan sistem transportasi di event MotoGP nanti untuk Mandalika. Nah, peningkatan sarana transportasi juga kita sudah melihat penyiapan 5 gerbang yang masuk di Pulau Lombok, kemudian manajemen transportasi umum event MotoGP, dan pemasangan RPPJ menuju DPSP Mandalika. Dan juga kemudian uji coba trayek angkutan umum oleh Perum Damri juga sudah mulai dilakukan. Yang kelima itu adalah pembangunan spoke dan hub untuk DPSP Mandalika, serta usulan kajian untuk transportasi darat, laut, dan udara menuju DPSP Mandalika.
Kita lanjut menuju informasi yang lainnya. Di sini saya akan tunjukkan ke teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang kemarin mungkin khawatir tentang ketersediaan kamar di Mandalika misalnya, di sini kita bisa pantau beberapa titik ya, terutama ya kalau kita melihat di area peta dulu. Area 1 ada Gili Trawangan atau Lombok Utara kita sebut ya. Kemudian area 2 di sini Kota Mataram. Kemudian area 3 ya ini kawasan seputaran Senggigi. Nah, yang 4 udah jelas ada di selatan di sini di kawasan Mandalika. Yang ketiga juga ada kawasan di seputaran Lombok Barat ya, di area Gerung di sini. Untuk yang ketiga. Kemudian yang kelima di sisi timur sini, di area Lombok Timur ya kita bilang ya. Ini sudah tersedia sejumlah resort di sini. Nah, dari ketersediaan kamar yang sudah ada, kalau kita melihat area di sini, area Mataram ya, nomor 2, area Mataram ini jumlah kamar yang tersedia untuk sementara itu sekitar hampir 5.000 kamar ya. Ini untuk Kota Mataram, dan itu semua diantaranya itu ada bintang 4 ya, 600-an kamar, bintang 3 juga lebih dari 1.600 kamar, bintang 2 dan bintang 1 bahkan yang tidak ada bintang tetapi dia sudah lumayan bagus kamar-kamarnya. Lalu kita ke Lombok Barat ya. Lombok Barat merupakan angka yang di sini kalau kita lihat di peta, angka ketiga ini adalah Lombok Barat. Jadi angka 3 merupakan Lombok Barat dan sudah tersedia lebih dari 2.700 kamar. Dan Lombok Tengah sendiri yang nomor 4 ini Lombok Tengah termasuk Mandalika. Ini sudah tersedia kamar sekitar 900-an kamar. Dan Lombok Utara itu nomor 1 di sini. Lombok Utara sendiri ada ya sekitar 2.500-an kamar sudah ada. Dan di Lombok Timur area yang nomor 5 ini merupakan kawasan di Lombok Timur, dan kamar sudah tersedia tidak begitu banyak ya, sekitar 71 kamar. Dan untuk ekstra sendiri nanti ini ada nomor 6 nih. Nomor 6 ini fungsinya untuk seperti kapal pesiar ya, teman-teman yang akan mau nginap di kapal apung gitu. Jadi di sini bisa digunakan untuk masalah akomodasi. Dan juga ya seperti yang kita tahu dari progres yang sudah ada, untuk proyeksi tambahan di tahun 2021 yang siap itu diantaranya yaitu Hotel Pullman. Hotel Pullman sedang digarap sekarang, sedang dilanjutkan progresnya, dan Pullman sendiri akan memiliki kamar sejumlah 272 kamar. Kemudian ada Hotel Raja ya, Casa Bayo, pernah saya bagikan di video saya sebelumnya di channelnya sebelumnya, itu 200-an kamar. Nah, selain itu PUPR juga menyiapkan Sarhunta ya. Sarhunta ini nanti untuk sejumlah hampir 400 kamar. Kemudian ada homestay juga dari PDT ya. Nanti ada homestay sekitar 700-an, 750 kamar. Jadi nanti penambahan di 2021 itu akan ada sekitar 2.138 kamar. Dan yang di 2020 sudah tercatat hampir sejumlah lumayan ini ya, kamarnya sekitar berapa nih jadinya kalau kita kalkulasi ini lebih dari 8.000 kamar ya. Jadi 8.000 kamar. Nah, nantinya di 2021 ada penambahan sehingga 2.000 kamar juga. Ini sudah mencapai lebih dari 10.000 kamar akan tersedia di Lombok jadinya di saat gelar untuk MotoGP Mandalika. Kita lanjut ya, ini contohnya ya untuk desain Pullman. Kita bisa melihat di sini teman-teman. Kemudian Novotel Lombok juga ada 103 kamar. Kemudian ada Casa Bayo Raja Hotel ya, ada 272 kamar juga. Nah, Sarhunta nanti ada sarana hunian untuk pariwisata juga untuk sekitar 400 kamar. Lalu ada juga beach club dan restoran sebagai penunjang di sini. Nah, di sini kita lanjutkan menuju bagaimana peta lokasi pos keamanan atau kesehatan dan safety yang nantinya disediakan di saat gelar balap MotoGP. Nah, oke. Di peta sini bisa kita melihat ada Bil 2 dan Bil 1. Nah, Bil 2 di sini maksudnya itu kalau teman-teman datang dari bandara menggunakan jalur lama. Kemudian Bil 1 di sini adalah jalur baru atau akses bypass yang dibuat dari bandara menuju Mandalika. Di sini kita perhatikan. Di sini
kita melihat ya ada warna merah muda ya, itu adalah titik pos pengamanan. Jadi nanti sekitar 27 titik akan tersebar di kawasan Mandalika ya, mulai dari sisi barat Mandalika sampai ke sisi timurnya di sini. Nah, sisi timur di sini maksudnya itu sudah melewati kawasan Pantai Tanjung An, sudah melewati kawasan Gerupuk di sini di sisi timur ya. Nah, sirkuit sendiri ada di tengah di sini, kita bisa melihat warna putih. Lalu untuk pos kesehatan ya, pos kesehatan nih ada 2 nih akan dibentuk ya di sisi timur. Begitu teman-teman datang di Kuta Mandalika untuk gate timur ya, untuk gerbang timur, kemudian ada di gerbang barat juga. Nanti ada 2 titik pos kesehatan juga akan disiapkan untuk membludaknya pengunjung atau penonton untuk sarana dan fasilitas yang saya maksudkan. Lalu ada pos safety. Pos safety di sini akan berada sekitar 11 titik ya, mulai dari depan pantai Kuta Mandalika ya sampai di Pantai Seger, kemudian di Pantai Serenting, terus tersebar di beberapa titik di pantai di Tanjung An sendiri. Nah, ini sekitar 11 titik. Jadi total untuk pos keamanan, pos kesehatan maupun pos safety di sini itu sekitar 40 titik yang akan dibangunkan. Selanjutnya kita melihat ke peta lokasi untuk penambahan toilet umum ya. Nanti teman-teman yang datang dari bil 1 nah, yang di sisi sini, bil 1 atau gerbang bagian timur, kemudian bil 2 untuk jalur lama menuju Kuta Mandalika. Nah, di sini akan ada penambahan sejumlah toilet umum ya di saat gelar MotoGP, karena dipastikan lebih dari 100.000 pengunjung yang akan datang. Estimasi yang ada sementara sekitar 160.000 pengunjung ya kalau tidak ada COVID misalnya. Jadi pemerintah sudah menyiapkan program di mana toilet akan tersebar, toilet umum maksudnya ya. Di sini kita bisa melihat ada sejumlah ya, berapa titik di sini kalau kita perhatikan. Ini banyak sekali ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Jadi sekitar 11 titik yang akan dibangunkan untuk lokasi toilet umum. Nah, untuk keterangannya di sini akan saya informasikan kalau satu lokasi ya, satu titik lokasi maksudnya ini akan memiliki toilet sebanyak 45 toilet ya, akan punya 45 toilet dalam satu titik. Jadi teman-teman bisa bayangin kalau sebaran peta untuk ya, peta sebaran titik untuk toilet umum yang akan ditambahkan nanti di saat gelar MotoGP ini sejumlah 500 unit toilet akan tersebar di seluruh kawasan Mandalika ya, bukan saja di area sirkuit tapi di area yang lain juga. Mudah-mudahan informasi yang saya bagikan barusan bermanfaat untuk teman-teman semua, supaya kalau ada pertanyaan berapa banyak hotel dan bagaimana untuk informasi mengenai pengaturan transportasi, kemudian hal-hal yang lainnya yang bisa dibilang bermanfaat dan berguna sekali buat para pengunjung dan penonton dari MotoGP Mandalika. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari cara penyampaian maupun narasi barusan, dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.